Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Emialuda Selodono. Emialuda sebagai lembaga pendidikan yang mencerdaskan bangsa memiliki tenaga pendidik yang profesional serta program-program yang menarik. Hal ini tentunya bertujuan untuk mewujudkan visi dan misi madrasah. Visi Emialuda adalah mewujudkan insan yang unggul dalam prestasi, tangguh dalam kompetisi, dan berkepribadian Islami. Untuk mewujudkan visi tersebut, madrasah kami memiliki program-program antara lain Kelas Olimpiade. Program ini bertujuan untuk menyiapkan siswa agar mampu bersaing di bidang akademik dalam berbagai kompetisi. Di bidang seni, Emialuda memiliki berbagai program ekstrakurikuler antara lain MTQ, kaligrafi, lukis, rebana, dan juga drum band. Selain itu, di Emialuda juga terdapat program ekstrakurikuler dalam bidang olahraga antara lain bola voli, Sepak bola, dan atletik. Di Emialuda juga terdapat program baca tulis Al-Quran dan Tahfidz yang bertujuan untuk membekali siswa kemampuan membaca, menulis, dan menghafal Al-Quran dengan baik dan benar. Di madrasah ini setiap hari kami melakukan hal-hal berikut. Apel pagi, Bapak Ibu Guru, membaca sholawat Muhammadun, membaca Asmaul Husna, sholat duha, tadarus Al-Quran, dan sholat duhur berjamaah. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan kepribadian Islami kepada siswa. Inilah madrasah kami, Emialuda Selodono.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Mambaul Hidayah, guru kelas sekaligus mahasiswi PBG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada hari ini, Sabtu tanggal 10 Mei 2025 akan melaksanakan video praktek mengajar dengan materi sistem pencernaan manusia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. makanan yang kalian makan itu tidak bisa diproses secara baik
baik, apa yang akan terjadi? Laparan. Ada? Oh, mas sakit perut. Ada lagi? Apa yang akan terjadi kalau makanan yang kita makan itu nggak bisa diproses dengan baik? Mbak Mona, apa? Kenapa apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi? Ada yang bisa menjawab? Iya, otomatis pasti kita akan sakit perut. Oke. Pembelajaran kita hari ini. Yang pertama apa? Peserta ide bisa mengidentifikasi organ sistem pencernaan manusia dengan tepat. Kalau untuk materi kita akan coba dulu kemampuan kalian sejauh mana dari materi ini ya. Oke, kita coba nanti tidak pertanyakan ke anak-anak satu persatu. Ibu ada beberapa pertanyaan yang nanti tolong kalian jawab. Yang bisa menjawab bisa angkat tangan yang tinggi ya. Apa fungsi dari hati dalam sistem pencernaan? Iya, Mas Anda? Iya. Menghasilkan enzim yang membantu pencernaan lemak. Oke, kita lihat jawabannya, betul apa salah? Iya, betul. Coba perhatikan gambar organ pencernaan berikut ini. Kita lihat yang pertama apa? Mulut. Setelah mulut ke apa itu? Setelah itu? Terus? Apa itu? Iya. Untuk mengetahui apa fungsi dari semua ini, nyoba kalian perhatikan video berikut ini. Makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Di dalam kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bol. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung. Kalian tadi sudah melihat video pencernaan pada manusia ya. Kalian sudah tahu fungsi masing-masing. Nyoba kita tanya, fungsi mulut itu digunakan untuk apa ya? Oke, menghaluskan makanan. Ada lagi? Oh iya, betul. Jadi fungsi mulut itu salah satunya yaitu untuk membantu menghaluskan makanan. Ada lagi satu lagi pertanyaan. Pada proses terakhir dari pencernaan tadi dari awal sampai akhir, proses terakhir pencernaan makanan itu ada di mana? Rektum. Apa itu rektum? Setelah kalian mengetahui fungsi pencernaan manusia dari mulut sampai anus tadi, kita lanjut ke
penyebab gangguan yang ada di sistem pencernaan manusia. Kalian perhatikan video berikut ini. Gangguan atau penyakit pada organ pencernaan umumnya disebabkan oleh makanan yang tidak sehat dan pola makan yang tidak teratur. Aku jadi ingat minggu lalu pas aku kena diare. Kok bisa, Bol? Minggu lalu, aku makan bakso di taman. Dan aku pesan yang super pedas. Yah, pantas saja kamu sakit, Bol. Hehehe, iya Pipo. Aku baru tahu loh, kalau diare sering disebut juga mencret. Kata dokterku, seseorang yang terkena diare mengalami buang air besar yang lebih sering dan encer dari biasanya. Sama kayak yang aku alami. Walaupun termasuk penyakit ringan, tapi kalau tidak mendapat perawatan yang benar, diare bisa jadi bahaya loh. Dan setauku, diare dapat disebabkan oleh beberapa faktor. Bisa karena mutu dan kebersihan makanan yang buruk, alergi terhadap makanan, atau terlalu banyak makan makanan yang asam dan pedas. Diare juga dapat menjadi salah satu gejala dari penyakit seperti malaria, campak, cacingan, dan infeksi usus. Biar sembuh, dokter menyuruh aku minum Oralit. Oralit adalah larutan yang terbuat dari campuran air matang yang diberi gula dan garam. Untunglah kalau kamu udah nggak apa-apa. Ya anak-anak, tadi kalian sudah melihat video penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan manusia. Nyoba, siapa yang tahu tadi sakit apa aja? Pada sistem pencernaan tadi ada apa aja? Sakit apa aja? Ada lagi? Oke. Sekarang silakan. Ada yang mau bertanya? Penyebab diare. Tadi apa ya? Kira-kira penyebab diare ya? Sudah lupa? Apa tadi penyebab diare? Makan terlalu pedas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya? Apakah penyakit lain selain mah dan diare di dalam sistem pencernaan? Iya. Ada nggak ya? Selain mah dan diare apa ya? Ayo. Apa namanya? Ada usus buntu, betul. Ada usus buntu. Ada asam lambung. Ya, nah, untuk lebih tahu tentang sistem pencernaan, kita menyanyi bersama dulu sistem pencernaan manusia. Tanyain bersama-sama ya.
Bunda akan membagikan data PDI. Kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Setelah itu nanti kita presentasi maju satu-satu, ya. Oke, bisa Bunda bagikan ya. Ini. Oke, silakan semua mengerjakan bersama-sama kelompoknya. Setelah itu nanti kita presentasi. Selesai semua pengerjaannya? Sudah. Selanjutnya kita presentasikan tiap-tiap kelompok ya. Silakan untuk kelompok 2 bisa maju ke depan atau mungkin kelompok yang lain. Kelompok yang lain ingin maju ke depan? Oke, berarti kelompok 2 silakan semua maju ke depan untuk mempresentasikan pekerjaannya. Yuk. Saya akan menunjukkan gangguan sistem pencernaan pada manusia dan hewan. 1. Diare disebabkan karena infeksi virus maupun perubahan pola makan. Oke, beri tepuk tangan. Tadi kalian sudah mengerjakan lembar kerja siswa. Menurut kalian, mana yang sekiranya sulit bagi kalian? Mencari fungsi dari organ-organ pencernaan manusia. Nanti setelah kita selesai tugas kalian di rumah, nah, kalian bisa mencari nanti. Boleh lihat buku, boleh lihat Google, ya. Kalian cari, kalian catat fungsi masing-masing organ pencernaan manusia tersebut. Di akhir kita simpulkan apa saja yang kita pelajari hari ini. Coba ada yang masih ingat sistem pencernaan manusia itu dimulai dari apa? Mulut.